Dan bagaimana dengan orang-orang yang menyalami ulama dengan mencium telapak tangannya bolak-balik dengan mengharap keberkahan? Apakah ini termasuk ghulu? Iya. Kalau hanya sekedar salaman, ya, maka salaman sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, tidak bertemu dua orang muslim kemudian mereka saling bersalaman kecuali akan rontok dari mereka berdua dosa-dosanya sampai berpisah. Ya, jadi selama masih bersalaman maka akan rontok dosanya sampai berpisah. Disyariatkan seseorang bersalaman dengan muslim yang lain ketika bertemu. Ya, tapi kalau bersalaman dengan seorang ulama kemudian bertabarruk, meyakini bahwasanya tangannya ini berbarokah atau ilmunya akan mengalir dan yang berpindah kepada orang tersebut, maka ini tidak boleh yang demikian. Ya, tidak boleh meyakini atau bertabarruk dengan ya bersalaman dengan para ulama atau mencium tangan mereka. Kenapa demikian? Berkah atau barokah ini terbagi menjadi dua. Ada barokah dzatiyah dan di sana ada barokah ma'nawiyah. Barokah dzatiyah ini kekhususan para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Barokah dzatiyah ini berkaitan dengan zatnya. Dia bisa berpindah. Maka ini Allah jadikan khusus bagi siapa? Bagi para nabi dan juga para rasul. Makanya dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika Nabi SAW masih hidup, mereka bertabarruk dengan jasad Nabi SAW. Ketika beliau berwudu, maka mereka bertabarruk dengan sisa wudu Nabi SAW. Ketika beliau mencukur rambut, ya, ketika umrah ataupun haji, maka mereka bertabarruk dengan rambut Nabi SAW. Bahkan mereka bertabarruk dengan ludah Nabi SAW. Bertabarruk dengan ludah Nabi SAW. Ini dilakukan oleh para sahabat kepada beliau. Dan Nabi SAW mentakrir, membiarkan. Ya, berarti di sana ada barokah yang dzatiyah. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, tidak ada di antara sahabat yang bertabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada di antara mereka yang bertabarruk dengan bekas wudunya Abu Bakar atau dengan rambutnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya barokah yang dzatiyah tadi yang bisa berpindah adalah kekhususan siapa? Kekhususan Rasulullah SAW dan juga para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, di sana ada barokah yang ma'nawiyah. Barokah ma'nawiyah ini tidak berkaitan dengan zat. Contohnya misalnya Allah mengabarkan bahwasanya rumahnya itu Baitullah, Ka'bah ini adalah berbarokah. Ya, Allah SWT mengatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama yang dibuat untuk ibadah manusia adalah yang ada di Mekah, mubarakan, dan dia adalah berbarokah. Allah mensifati rumahnya yang ada di Mekah sebagai rumah yang berbarokah. Apa maksudnya? Membawa kebaikan, membawa keberkahan, baik keberkahan dunia maupun keberkahan agama. Keberkahan dunia, dengan adanya rumah Allah di Mekah, maka banyak manusia yang secara duniawi mengambil faedah dan keuntungan dari umrohnya mereka, ziarahnya mereka, hajinya mereka, mulai dari transportasi, penginapan, catering, travel dan seterusnya. Banyak di antara manusia yang mengambil barokah dan mengambil faedah dari keberadaan rumah Allah Azza wa Jalla di sana. Ini baru keberkahan
dunia, belum di sana keberkahan akhirat. Ya, karena orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan sholatnya menjadi 100.000 kali lipat. Orang yang melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf di Arafah, ya, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah dan seterusnya, mendapat keberkahan agama. Maka Allah mensifati rumah ini dengan mubarakan, yaitu rumah yang berbarakah. Dan maksud dari barakah di sini adalah barakah yang ma'nawiyah. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Dengan cara kita beribadah di sana. Bukan dengan cara mengusap-usap kiswah atau menggunting kiswah, atau mengusap-usap dinding-dinding yang ada di Masjidil Haram, tidak. Ya, karena sekali lagi barakah yang dzatiyah tadi hanya kekhususan siapa? Para nabi dan juga para rasul. Adapun selain itu maka tidak ada di sana barakah dzatiyah. Yang ada adalah barakah ma'nawiyah. Ya. Baik. Ya, kalau ini kita yakini pada Abu Bakar As-Siddiq dan bahwasanya beliau tidak memiliki barakah dzatiyah, apalagi orang-orang yang derajatnya tentunya lebih rendah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita mengharapkan berkah dari para ulama bukan dengan cara tabarruk dengan mencium tangannya atau hanya sekedar menyalaminya, tapi kita mengambil berkah dari mereka itu dengan mengambil ilmu dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meniru mereka, meneladani mereka. Inilah yang dimaksud yang mengambil kebaikan dari para ulama, yaitu dengan cara mengambil ilmu dari mereka dan juga meneladani mereka di dalam kebaikan. Nah,